Siapa itu? Siapa kepala departemen kami, Bucin, dari kebidanan. Suaminya mana? Wakil Direktur Adrian dari rumah sakit kita. Cuman sayangnya Bucin, Sepertinya karena masalah kesehatan. Mereka sudah menikah bertahun-tahun. tapi belum punya anak. Bu, jangan buru-buru. Bukan aku tidak mau kasih cucu. Coba kamu bilang sendiri, sudah berapa tahun kalian menikah? Bu, aku lagi sibuk. Adrian, bukan maksudku. Dengan posisi dan statusmu sekarang, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa harus memilih yang punya penyakit jantung dan tidak bisa punya anak? Kamu mau bikin ibumu mati kesal? Bu, aku tahu. Sebenarnya aku sudah... Tahu. Kamu tahu apa? 8 tahun. Kamu sudah menikah 8 tahun. Belum juga kasih cucu. Dengar ya, kalau tahun ini belum ada cucu, jangan pulang untuk tahun baru. Sayang, Maaf. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berkorban diam-diam untukku. Nona, kondisi jantungmu seharusnya kamu paham. Kecuali disembuhkan dengan operasi, risiko untuk hamil terlalu besar. Tapi, risiko operasi seperti ini juga sangat besar. Dari sudut pandang jangka panjang, aku tidak menyarankannya. Bapak Direktur, terima kasih atas sarannya. Tapi aku tetap memutuskan untuk dioperasi oleh Adrian. Kami sangat butuh seorang anak kami sendiri. sayang. Kamu kok datang? Aku nggak bisa. Aku belum bisa cerita soal operasi yang akan dia lakukan untukku nanti siang sama dia. Kalau gini, dia pasti terlalu terbebani. Sayang, barusan kamu... Sayang, aku mau keluar kota beberapa hari ini, ikut forum medis. Kalau aku nggak di sini, kamu jaga diri baik-baik ya. Oke sayang, pasti aku jaga diri baik-baik. Itu, kamu juga jangan lupa istirahat. Aku tahu. Kalau gitu kamu sibuk dulu. Aku balik ke departemenku dulu. Oke, kamu sibuk dulu. Bapak Direktur Zhao, nanti siang masih ada satu operasi yang perlu Bapak konfirmasi. Sayang, cemburu ya? Sayang, kamu ngapain sih? Kepala Departemen Kin masih di luar. Kamu nggak takut dia tahu? Tahu pun gimana, kamu adalah sayangku. Terus, bayi di perut kita. Terus kapan kamu mau nikahi aku? Jangan buru-buru dulu. Minggu depan hari seleksi direktur rumah sakit. Satu suara di tangannya sangat penting buatku jadi direktur. Nanti setelah aku dapat suara yang cukup, eksekutif Wijaya Group akan angkat aku jadi direktur berikutnya. Nanti kamu jadi istri direktur. Sayang, nanti setelah operasi siang ini selesai, aku bisa hamil anak kita. What you? Aku nggak akan buat kamu susah lagi. Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Itu telepon Lanlan. Dia belum tahu kamu sudah pulang ke Indonesia. Sayang, apa kamu sudah sadar? Mau kembali ke grup? Ayah sudah bilang dari dulu, kerja keras di rumah sakit memang tidak cocok untukmu. Lagi pula, Wijaya Group ini pasti akan diserahkan ke tanganmu. Kamu juga tidak bisa terus-terusan tinggal di rumah sakit anak perusahaan. Aku mau operasi, aku mau punya anak. Apa? Seberapa besar risiko operasi jantung? Kamu tidak tahu. Ini bisa merenggut nyawa. Apa itu Adrian Bramasta si brengsek itu? Dia yang memaksamu? Ayah sudah lama curiga. Orang itu niatnya tidak baik, bukan orang yang baik. Dulu ayah tidak setuju kalian bersama. Ayah salah paham. Adrian Bramasta bukan orang seperti itu. Ini keputusanku sendiri. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah tahu identitasmu. Apalagi tahu kalau aku adalah putri dari ketua Wijaya Group. Sayang, menurutmu aku lebih baik atau kepala Kin lebih baik? Si perempuan tua itu mana bisa dibandingkan denganmu? Kau membuatku begitu cinta, setiap hari ingin melahapmu. Ayah tenang saja. Operasi siang nanti akan dilakukan sendiri oleh Adrian Bramasta. Aku percaya kemampuannya. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah tahu identitasku. Diam-diam dia menanggung terlalu banyak tekanan untukku. Jadi, aku semakin percaya cintanya padaku. Sayang, jangan marah aku selalu menyembunyikannya darimu. Aku hanya takut identitasku akan memberimu tekanan yang terlalu besar. Setelah operasi selesai, aku akan memberitahumu semuanya. Sayang, operasi jantung siang nanti aku ingin ikut serta. Operasi seperti ini, buat apa ikut serta? Sayang,
Kamu tahu kan, syarat satu-satunya aku jadi pegawai tetap adalah ikut serta dalam anestesi untuk satu operasi penting. Sayang, kamu tinggal tanda tangani saja di sini. Begini, aku bisa terus menemanimu. Baik. Semua menurutmu. Siapa suruh kamu si peri kecil ini selalu merajuk seperti ini? Sayang, belum ditanda tangani. Operasi biasa saja. Nanti kamu yang tanda tangani saja untukku. Bapak Direktur Budi, ini daftar personel untuk operasi hari ini. Wakil Direktur Adrian, apa kamu tahu betapa pentingnya operasi hari ini? Kamu berani menempatkan seorang magang sebagai ahli anestesi. Bapak Direktur, Clarissa adalah tangan kanan saya. Lagi pula, saya sangat tahu kemampuan profesionalnya. Dia sama sekali tidak masalah jadi ahli anestesi. Kacau. Seorang magang yang bahkan belum punya sertifikat ahli anestesi kau libatkan dalam operasi, itu sama saja membahayakan nyawa orang. Saya tidak setuju. Bapak Direktur Adrian, bagaimana kalau saya tidak ikut saja? Bapak Direktur Budi saja tidak mengakui saya. Bapak Direktur Budi, jika Clarissa tidak bisa masuk daftar operasi, maka operasi ini saya, Adrian Bramasta, juga tidak akan lakukan. Saya ingin lihat di rumah sakit ini siapa lagi yang bisa melakukan operasi ini. Apa kamu tahu betapa pentingnya operasi hari ini? Saya tidak peduli seberapa pentingnya. Saya hanya menuntut Clarissa ikut serta. Kamu tahu tidak operasi hari ini seberapa pentingnya? Penting atau tidak, aku hanya minta Clarissa Putri ikut. Konyol, kamu sadar tidak kamu sedang menginjak-injak etika profesi? Bapak Direktur Budi, jangan lupa. Di rumah sakit ini, bahkan di semua rumah sakit di Kota Leon, akulah ahli bedah jantung paling berwibawa. Kupikir pasien pasti juga meminta aku yang mengoperasi. Kamu tahu, tidak pasien yang dioperasi hari ini adalah... Siapapun pasiennya, aku hanya minta Clarissa Putri jadi anestesiolog. Kalau tidak, ganti saja ahli bedahnya. Adrian Bramasta, kamu... Bapak Direktur, rumah sakit kita adalah bagian dari Wijaya Group yang paling diperhatikan. Kalau pasien melaporkan hal ini ke grup, kurasa Bapak mungkin akan pensiun lebih cepat. Ayah, ini salahku, membuat ayah khawatir lagi. Tapi aku percaya pada Adrian Bramasta. Lan tetap memutuskan untuk dioperasi. Karakter dia kan kamu tahu. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, aku tidak bisa mencegahnya. Zanyun, rencana operasi yang kamu sebutkan tadi, seberapa besar peluang berhasilnya? Untuk rencana operasi ini, aku sudah mempersiapkannya di luar negeri selama 8 tahun. Aku sendiri yang akan mengoperasi. Aku yakin tingkat keberhasilannya mendekati 100%. Bagus, kamu begitu yakin Paman percaya padamu. Sekarang juga kamu pergi ke RS Utama Leon. Itu rumah sakit di bawah grupku. Bapak Direktur Budi akan mengatur semuanya. Cepat, aku akan menyusul. Baik. Ruolan 8 tahun aku kembali. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. RS Utama Leon lebih cepat lagi, Netha. Ayo, Hati-hati. Wakil Direktur Chen. Persiapan praoperasi sudah selesai, tapi Wakil Direktur Adrian belum datang. Tunggu sebentar lagi. Kenapa Wakil Direktur Adrian belum datang juga? Iya, sudah ditunda setengah jam. Tapi, risiko operasi seperti ini juga sangat besar. Bu, jangan buru-buru. Bukan aku tidak mau memberimu cucu. Sayang, aku percaya padamu. Aku pasti akan mengandung bayi kita. Tidak, aku tidak setuju. Bapak Direktur. Persiapan praoperasi sudah selesai. Tinggal menunggu Wakil Direktur Adrian untuk melakukan operasi. Dan pasien terus menekankan agar Wakil Direktur Adrian yang menjadi operator utama. Petnya, pasien masih percaya pada kemampuan profesionalku. Begitu juga, aku percaya pada kemampuan profesional Clarissa Putri. Baik, aku setuju Clarissa Putri ikut serta dalam operasi. Tapi, aku akan meminta Kepala Departemen Anestesi membimbing Clarissa Putri sepanjang proses. Terima kasih Bapak Direktur Budi.
Sayang, kita ke ruang operasi dulu. Buru-buru apa? Barusan belum puas. Kenapa Wakil Direktur Adrian belum datang juga? Ini sudah lewat 2 jam. Beneran ah? Jam. Bagaimana kalau kau pergi ingatkan lagi? Baik, aku akan ingatkan lagi. Adrian Bramasta biasanya sangat tepat waktu. Kenapa operasi hari ini bisa terlambat begitu lama? Jangan-jangan dia tahu pasiennya adalah aku? Sayang, terima kasih ya. Setelah operasi ini selesai, aku bisa jadi pegawai tetap. Cuman bilang terima kasih doang. Jahat banget sih, bukannya mau ke ruang operasi. Nanti kalau operasinya sudah selesai, aku akan berterima kasih padamu. Operasi? Buru-buru amat. Suruh mereka tunggu aku. Hari ini aku akan kasih tahu si Bapak Budi itu siapa ahli bedah terbaik di rumah sakit ini. Kalau aku nggak ada, jumlah pasien yang datang ke rumah sakit ini bakal berkurang setengah. Sayang, kamu hebat banget. Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Dasar. Siapa? Wakil Direktur Adrian. Pasien di ruang operasi sudah menunggu 2 jam. Tolong cepat ke sana. Aku tahu. Kamu pulang dulu. Sayang, jadi kita ke ruang operasi sekarang? Ke sana buat apa? Suruh mereka tunggu aku. Tunggu 1 jam lagi. Hari ini aku akan buat semua orang di rumah sakit ini tahu posisi Adrian Bramata itu penting banget. Wakil Direktur Adrian mah. Wakil Direktur Area Adrian mana? dan asistennya ada di kantor. Sudah beberapa kali kuingatkan. Aku dengar Wakil Direktur Adrian sejak merekrut Clarissa Putri sebagai asisten, mereka berdua sering di kantor. Aku dengar Wakil Direktur Adrian sejak merekrut Clarissa Putri sebagai asisten, mereka berdua sering di kantor. Saat aku tidak ada. Kamu harus jaga diri baik-baik. Baik, aku akan jaga diri baik-baik. ST, jangan sembarangan bicara. Aneh. Itu. Perkenalkan, ini asistenku Clarissa Putri, juga anestesiolog. Untuk operasi ini aku operasi hari ini. Halo, semua aku anestesiolog baru Clarissa Putri. Bukankah dia cuma magang? Operasi yang berbahaya ini Wakil Direktur Adrian. Bagaimana bisa kamu memperbolehkan seorang magang menjadi anestesiolog? Bagaimana mungkin Adrian mengizinkan seorang magang membiusku? Wakil Direktur Adrian operasi yang sangat penting ini memperbolehkan seorang magang menjadi anestesiolog. Itu tidak tepat kan? Clarissa Putri disetujui khusus oleh Bapak Direktur Budi Anestesiolog. Lagi pula ada Kepala Departemen Anestesi Dr. Hendra yang akan membimbing sepanjang proses. Apa yang tidak tepat? Ternyata Bapak Direktur Budi yang sangat mendukung anestesiolog ini. Karena Bapak Direktur Budi sudah menyetujui dan Adrian juga setuju. Aku percaya dia pasti tidak akan menganggap nyawa pasien sebagai mainan. Dr. Hendra tolong bimbing Clarissa Putri sepanjang proses. Baik, Wakil Direktur Adrian. Clarissa, Bapak Direktur Budi sangat menghargaimu. Hari ini kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Baik, Wakil Direktur Adrian. Aku pasti akan berusaha keras. Sepertinya magang ini benar-benar orang baru yang sangat didukung direktur. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Adrian pasti bukan orang seperti itu. Clarissa, ini adalah obat yang aku racik sendiri. Ingat, dosisnya tidak boleh melebihi 2/3 jarum suntik. Kalau tidak, pasien akan mengalami reaksi yang tidak diinginkan, bahkan membahayakan nyawa. Mengerti? Aku mengerti, kalau begitu, aku akan membius pasien. Berapa lama lagi sampai rumah sakit? Dokter Huo, di depan ada pemberitahuan macet parah sepanjang 3 km. Kira-kira butuh waktu setengah jam. Tidak bisa. Sudah tidak sempat lagi. Ada apa? Buruk, denyut jantung pasien. Tiba-tiba turun drastis. Bisa membahayakan nyawanya. Wakil Direktur Zhao, bagaimana ini? Iya nih. Bisa tidak kalian lebih profesional sedikit?
Di saat seperti ini, denyut jantung pasien turun. Bagaimana aku mau operasi? Wakil Direktur Zhao, aku segera cari tahu penyebabnya. Kadar oksigen dalam darah pasien juga turun dengan cepat. Sebenarnya masalahnya di mana? Denyut jantung dan tekanan darah pasien masih terus turun drastis. Pasien mengalami depresi pernapasan. Saturasi oksigen darah turun cepat. Masalahnya ketemu. Konsumsi oksigen pasien sedang meningkat. Apa? Konsumsi oksigen meningkat. Artinya obat biusnya yang bermasalah. Tapi aku semuanya sesuai dengan permintaan Dr. Hendra. Aku tidak tahu di mana letak masalahnya. Clarissa Putri tidak salah. Tugas yang Bapak Direktur berikan padamu adalah untuk membimbing Clarissa Putri dari awal sampai akhir. Sekarang ada masalah, kau malah mau lempar tanggung jawab Ridula dan Jangka Kuamak ke tanggung jawab ke orang baru. Tapi aku jelas-jelas. Sudahlah, yang paling penting sekarang bukan mencari siapa yang salah. Kita harus cari cara untuk menstabilkan kondisi pasien. Kalau tidak, pasien bisa-bisa tidak turun dari meja operasi. Masalah ini adalah kesalahan kalian. Carilah solusinya sendiri. Tunggu sampai kondisi pasien stabil, baru aku akan lanjutkan operasi. Ayo pergi. Wakil Direktur Zhao, Tapi Wakil Direktur Zhao, Anda tidak boleh pergi. Ini bagaimana dong? Dr. Huo, Aku juga baru dapat kabar dari Ibu Direktur Qin. katanya kamu yang akan pimpin operasi. Sudahlah, tak usah dibahas. Ruang operasinya di mana? Di sana. Sudah disuntik. 2 dosis adrenalin. Semua parameter pasien masih terus menurun. Kalau begini keadaannya, pasien paling-paling. Hanya bisa bertahan 3 menit lagi. Waspadai henti jantung kapan saja. Sial, Pasien fibrilasi jantung. Cepat! cepat beritahu Bapak Direktur Budi dan Wakil Direktur Zhao. Dalam 3 menit, semua indikator pasien harus pulih. Kalau tidak... Sayang, jangan-jangan ada masalah? Tenang. Tidak apa-apa. Wakil Direktur Zhao, pasien hampir tidak bisa bertahan. Sudah aku bilang, masalahnya bukan pada diriku. Bukan juga pada Clarissa. Sekarang kalian menyuruhku menyelesaikan masalah, apakah mau menjadikanku kambing hitam? Kamu adalah wakil direktur Zhao. Kamu adalah dokter paling profesional di rumah sakit ini. Kalau kamu tidak masuk, Untuk memimpin penyelamatan, nyawa pasien tidak akan tertolong. Maksudmu, menyuruhku mengambil risiko masuk untuk menyelamatkan? Mengapa aku harus mempertaruhkan karierku untuk petualangan ini? Bangun. Bangun. bangunlah. Bangunlah. Elena Wijaya, kamu harus menungguku. Elena, aku sudah sampai. Siapa kamu? Ini ruang operasi. Jangan masuk sembarangan. Silakan keluar sekarang. Berhenti. Tidak boleh masuk. Kamu mau apa? Semua orang segera lakukan resusitasi. Resusitasi? Kamu ini siapa sih? Ini bukan tempat untukmu bertindak semaunya. Ya betul. Wakil Direktur Zhao saja tidak berani melakukan resusitasi. Kamu ini siapa sebenarnya? Ventilator, siapkan adrenalin, cepat. Pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamu cuma mau buat onar ya? Cepat panggil satpam untuk mengeluarkannya. Baik, Mulai sekarang, semua orang ikuti perintah Profesor Huo. Segera lakukan resusitasi pada pasien. Adrenalin 1 ml. Suntik intravena. Ulangi setiap 3-5 menit. Segera. Masih diam saja ngapain? Cepat! Baik. suntikan adrenalin selesai. Tekanan parsial karbon dioksida 40-45 mmHg. Pertahankan saturasi oksigen di atas 94%. Operasi selesai.
Perhatikan tekanan sistolik jantung dan paru pasien. Begitu turun di bawah 90 mmHg, segera suntik 1 liter salin. Siap. Alat defibrilasi, siapkan. Sudah mulai resusitasi lagi. Sayang, dokter yang dibawa masuk direktur tadi. Kamu kenal? Semua ahli bedah jantung terbaik di kota Leon. Aku pasti kenal. Tapi orang ini, entah dari mana, tiba-tiba muncul orang asing yang tidak jelas asal-usulnya. Dalam kondisi seperti ini masih berani melakukan resusitasi. Jangan dia saja, bahkan dewa sekalipun datang, sudah tidak akan bisa diselamatkan. Kalau nanti terjadi sesuatu pada pasien, apa itu akan memengaruhi kita? Sebenarnya akan berpengaruh. Tapi direktur kita yang baik, Onisa, membawa kambing hitam masuk untuk kita. Jadi sekarang kita hanya perlu memperbesar masalah ini. Kita tidak hanya tidak akan terpengaruh, bahkan bisa mendapat keuntungan darinya. Ayo, lihat semua. Bapak Direktur Budi, bisa-bisanya mengunci dokter bedah di luar. Tidak mengizinkan dokter bedah masuk. Apa-apaan ini? Masuk ke ruang operasi. Bapak Direktur Budi, buka pintunya Bapak Direktur Budi. Aku tahu Bapak tidak puas padaku. Ada apa ini? Tapi Bapak juga tidak bisa asal bawa dokter asing yang tidak jelas latar belakangnya masuk untuk operasi. Ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Izinkan aku masuk. Orang ini aku kenal. Dia adalah ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit. Dan lagi, masih ahli terkemuka di bidang ini. Dokter bedah hebat seperti ini tidak dipakai. Malah membawa masuk seorang dokter yang tidak jelas asal-usulnya. Bukankah ini main-main? Bapak Budi, pasien kali ini pasti tidak akan turun dari meja operasi. Kecelakaan besar ini cukup untuk membuat Bapak terguling dari posisi direktur. Direktur, buka pintunya. Direktur. Buka pintunya, Pak Direktur. Sayang, sudah 10 menit berlalu. Normalnya, kalau upaya penyelamatannya gagal, sekarang mereka seharusnya sudah keluar. Jangan-jangan. Mereka berhasil menyelamatkannya? Kalau benar-benar berhasil diselamatkan, akan repot. Bisa diandalkan nggak? Pasti akan dilacak sampai ke aku dan Clarissa. Tidak. Harus masuk lihat. Pak Direktur. Masih belum mau buka pintu? Apakah tidak berani bertanggung jawab? Wakil Direktur Zhao sudah lama sekali mengetuk pintu. Di dalam ruang operasi sama sekali tidak ada suara. Ini aneh banget, ya kan? Menurutku, ya karena tidak ada dokter bedah utama. Dokter yang dibawa sendiri juga tidak kompeten. Sekarang terjebak di dalam sedang cari cara. Tidak. Sebagai seorang dokter bedah utama, saya tidak bisa hanya berdiri melihat pasien saya mati di atas meja operasi. Saya harus masuk ke ruang operasi. Clarissa, ambil kartu aksesnya. Buka pintu. Selamatkan orang. Baik. Tolong semua jadi saksi untuk saya. Saya bukan sengaja ingin mengganggu ketertiban ruang operasi. Saya khawatir dengan keselamatan pasien saya. Jadi, saya harus masuk ke ruang operasi. Wakil Direktur Zhao, kami akan menjadi saksimu. Betul, kami mendukungmu. Berhenti. Bapak Direktur Budi, maksud Bapak apa? Biarkan saya masuk. Saat ini Bapak belum boleh masuk. Bapak Direktur Budi, tolong bersikap profesional. Saya sebagai dokter bedah utama. Bapak tidak mengizinkan saya masuk. Kalau pasiennya bermasalah, bagaimana? Tidak mengizinkan dokter bedah utama masuk untuk operasi. Rumah sakit kalian ini, sebenarnya apa maksudnya? Iya, betul. Jangan-jangan di dalam ruang operasi disembunyikan rahasia apa? Bapak Direktur Budi, saya biasanya sangat menghormati Bapak. Tapi hari ini saya harus masuk ke ruang operasi. Saya harus bertanggung jawab atas nyawa pasien saya. Adrian, sudah cukup kamu berulah? Pasien di dalam sana mengalami bahaya nyawa.
Bukankah itu karena kamu membatalkan operasi yang menyebabkannya? Bapak Direktur Budi, justru Bapak yang menyuruh seorang yang tidak jelas asal-usulnya masuk, tapi tidak mengizinkan saya, dokter bedah utama, masuk. Sekarang ada masalah, lalu disalahkan ke saya. Direktur, semua orang tadi sudah melihat Bapak. Adrian, nurani kamu tidak sakit? Kamu tidak tahukah di atas meja operasi yang terbaring adalah kamu, Adrian? Hati nuranimu tidakkah merasa sakit? Apa kamu tidak tahu di atas meja operasi yang terbaring itu adalah? Tentu saja aku tahu. Yang berbaring di meja operasi adalah pasienku. Jadi aku harus masuk. Tidak boleh. Dr. Huo sedang menyelamatkan pasien. Kamu tidak boleh mengganggunya. Menurutmu aku masuk ruang operasi mengganggu penyelamatan? Semua orang tahu akulah ahli bedah jantung paling berwibawa di seluruh rumah sakit ini. Ya, benar. Kamu memang ahli jantung paling berwibawa di rumah sakit. Tapi, seharusnya kamu tidak membiarkan seorang dokter anestesi magang membius pasien. Apalagi, seharusnya tidak saat pasien dalam bahaya meninggalkan ruang operasi seenaknya. Bapak Direktur Budi, aku tahu Bapak selama ini tidak suka padaku, merasa aku mengancam posisi Bapak sebagai direktur. Tapi Bapak seharusnya tidak mengorbankan keselamatan pasien untuk sengaja menekan aku. Kamu, semua orang lihat, Bapaklah yang sengaja menghalangi aku, tidak membiarkan aku masuk ruang operasi menyelamatkan pasien. Benar kan? Betul. Iya, betul. Kok bisa tidak membiarkan Dokter Adrian? Betul, masuk ruang operasi menyelamatkan pasien. Adrian, aku tahu kamu sangat ingin jadi direktur ini. Tapi, surat persetujuan operasi ini lebih baik kamu lihat sendiri. Orang yang terbaring di meja operasi ini sebenarnya siapa? Sebagai seorang dokter, tentu saja saya tahu informasi pasien saya, dan setiap pasien sama pentingnya di mata saya. Wakil Direktur Adrian benar-benar dokter yang baik. Bapak Direktur, Anda menghalangi saya masuk untuk menolong pasien. Kalau ada masalah, saya sama sekali tidak bertanggung jawab. Mata masyarakat semuanya tajam. Betul, kami semua menyaksikan. Kalau orang di ruang operasi, Ada apa-apa, itu adalah kesalahan Anda sebagai direktur. Adrian, ternyata inilah tujuanmu. Bapak Direktur, kalau Anda memang mau membebankan tanggung jawab pada saya dan Clarissa, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya, siapa suruh Anda direktur, tapi mata semua orang tajam. Keadilan ada di hati semua orang. Kenapa kesalahan mereka harus kalian yang tanggung? Kami akan bersaksi untuk kalian. Kami bersaksi untuk kalian. Betul, kami hari ini bersaksi untuk kalian. Dia berani menyalahkan Dokter Adrian. Benar katanya, besok berani menyalahkan keluarga pasien. Betul, direktur seperti ini. Benar katanya, harus lengser. Kata-katanya masuk akal, lengser. Betul. Hari ini, ruang operasi ini kalau ada masalah apapun, saya, Budi Santoso, yang akan bertanggung jawab sendirian. Adrian Bramasta, sudah puas? Bapak Direktur, maksud Bapak apa? Saya benar-benar peduli pada pasien. Dan di seluruh rumah sakit ini tidak ada yang lebih ahli dariku sebagai ahli bedah jantung. Jadi dokter seperti apa yang dicari untuk menyelamatkan pasien? Bahkan aku saja tidak yakin bisa menyelamatkan pasien ini. Dengan apa kau menyelamatkannya, Bapak Budi? Kali ini kau pasti kalah. Tidak bagus. Tekanan darah pasien sudah turun ke titik terendah, tidak terdeteksi lagi. Napas tersengal-sengal, napasnya akan segera berhenti. Sial, pupilnya sudah melebar. Kami sudah berusaha maksimal. Beritahu keluarganya. Profesor Huo, Anda luar biasa. Profesor Huo ini memang pantas disebut Profesor Huo. Langsung menarik orangnya kembali dari ambang kematian. Iya, Benar-benar seperti keajaiban. benar-benar keajaiban. Luar biasa, memang pantas, kamu hebat sekali. Bagus sekali. Benar-benar luar biasa. Bagus. Ada apa? Bagus sekali. Ada apa ini?
Sayang, kalau mereka berhasil menyelamatkan pasien itu, kita harus bagaimana? Tenang. Mereka cuma sekumpulan dokter muda yang belum berpengalaman. Mereka memang suka berlebihan. Tapi kalau mereka benar-benar berhasil, Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jantung pasien sudah berhenti. Masa iya mereka bisa menyelamatkannya? Sepertinya penyelamatannya berhasil. Penyelamatannya berhasil. iya, benar. Akhirnya bisa memberi laporan kepada Bapak Kin. Bapak Kin? Bapak Kin yang kemana? Aku tahu. Kalian sebenarnya gagal menyelamatkan. Sengaja berpura-pura di depan kami. Kamu takut posisimu sebagai direktur direbut. Clarissa benar. Kami sekarang akan pergi melihat fakta sebenarnya. Sekalian biarkan semua orang lihat apakah penyelamatannya benar-benar berhasil. Adrian, kamu mau apa? Minggir. Apa benar-benar berhasil diselamatkan? Sekalian biar semua lihat apakah pasiennya berhasil diselamatkan atau tidak. Adrian Bramasta, kamu mau apa? Minggir. Sayang, Tunggu dulu. Adrian Bramasta, Kamu masih mau apa lagi? Saya adalah dokter bedah utama pasien ini. Yang seharusnya mengantar pasien ke ruang rawat adalah saya. Seorang dokter yang dengan sukarela menyerah menyelamatkan pasien. Kamu pantas menyebut dirimu dokter bedah utama. Apa ternyata dia? Dengan sukarela menyerah menyelamatkan pasien. Kalau begitu kita berarti sudah dibohongin oleh dia. Bangsat dokter macam ini sampah masyarakat. Wah, ternyata begitu keadaannya. Bukannya kalian bilang pasiennya sudah diselamatkan? Kalau begitu biar semua lihat. Apakah benar-benar berhasil diselamatkan? Kamu sudah lulus ya? Mau kemana? Aku ingin jadi dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Kalau kamu? Aku seharusnya akan di rumah sakit yang sama dengan kamu. Lalu menjadi dokter bedah jantung. Wah, bagus sekali. Nanti kamu yang harus mengoperasiku ya, biar penyakit jantungku sembuh. Baik, Bukannya kamu sudah janji akan masuk rumah sakit yang sama? Kenapa setelah lulus, kamu malah mau lanjut studi ke luar negeri? Ruolan. Baik. Dr. Bastian Mahendra. Dasar penipu, jangan pernah kembali lagi. Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Aku ikut dosen ke luar negeri kali ini karena sudah menemukan cara untuk mengobati penyakitmu. Tapi karena proyek ini sifatnya rahasia, aku tidak bisa memberitahu kamu. Saat aku kembali nanti, itulah saatnya aku mengobati penyakitmu. Ruolan, ini aku. Aku sudah kembali. Bukannya kalian bilang pasiennya sudah berhasil diselamatkan? Kalau begitu, biarkan semua orang melihat apakah benar-benar berhasil diselamatkan atau tidak. Berani-beraninya kau pukul aku. Coba kau sentuh dia sekali lagi, aku tidak segan-segan melumpuhkanmu. Aku adalah dokter penanggung jawabnya. Kau tidak pantas. Tidak boleh. Hal ini sama sekali tidak boleh mempengaruhi promosiku jadi direktur. Profesor Huo, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Dokter manapun pasti akan melakukan hal yang sama. Apalagi, dia adalah... Adrian, untuk apa kau kesini? Ini kan ruang ICU, keluar dari sini. Sebagai dokter bedah utama pasien ini, aku datang menjenguk pasien. Itu hal yang wajar, kan? Sudah kubilang, kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Aku adalah ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit ini. Kau bilang aku tidak pantas. Masa kau yang pantas? Minggir. Jangan halangi aku memberikan pasien. Adrian, kau tahu ini siapa? Kondisi tubuhnya sekarang sangat lemah. Kalau sampai ada masalah, kau sanggup tanggung jawab. Bapak Budi, bukannya pertanyaan itu harusnya kutanyakan padamu? Sebagai ahli bedah jantung, kalau pasienku sampai ada masalah, kau sanggup tanggung jawab? Dan jawab, minggir. Aku mau lihat siapa sebenarnya dia.
Kau masih berani main tangan? Ayo, coba kau sentuh. Sudah kuduga kau tidak berani. Tuan, kok bisa kamu? Adrian, kamu tidak ada yang mau kamu katakan padaku? Bagaimana bisa begini? Pasien di ruang operasi itu ternyata Elena Wijaya. Iya, waktu itu aku tidak lihat data operasinya. Tenang, waktu itu Elena Wijaya di ruang operasi selalu dalam keadaan dibius. Jadi dia belum tentu tahu di dalam ruang operasi sebenarnya apa yang terjadi. Sayang, aku benar-benar tidak tahu. Istriku dioperasi, kenapa kalian tidak beritahu aku sebelumnya? Adrian, aku mau lihat sampai kapan kamu mau membohongiku. Sayang, kamu tahu betapa takutnya aku, untungnya, aku berhasil menyelamatkanmu. Sayang, aku sangat takut kehilanganmu. Pergi. Sudah aku bilang, masalahnya bukan pada diriku. Juga bukan pada Clarissa Putri. Sekarang kalian menyuruhku menyelesaikan masalah, apakah mau menjadikanku kambing hitam? Kamu Wakil Direktur Adrian. Kamu adalah dokter paling profesional di rumah sakit ini. Kalau kamu tidak masuk, Memimpin penyelamatan? nyawa pasien tidak akan tertolong. Maksudmu menyuruhku mengambil risiko masuk untuk menyelamatkan? Kenapa aku harus mempertaruhkan karierku? Sayang, kamu tenang saja. Selama ini kamu istirahat dan pulih dengan baik. Semua pekerjaan akan kutinggalkan. Aku akan menemanimu sepenuhnya, merawatmu. Sayang, aku salah, maafkan aku ya. Ada orang yang sengaja menyembunyikannya dariku. Baik, Sayang, kamu memaafkanku? bukannya kamu mau menemaniku? Kalau begitu, aku minta kamu melepaskan posisi wakil direktur dan menemaniku dengan sepenuh hati. Kamu mau? Sayang, kamu sekarang terbaring sakit. Aku mau mengundurkan diri. Lalu siapa yang akan menafkahi keluarga? Lagi pula, Bapak Direktur Budi ini sebentar lagi pensiun. Kalau aku ikut mengundurkan diri, rumah sakit ini tidak akan ada yang pemimpin. Wakil Direktur Adrian, ini tidak perlu kamu khawatirkan. Rumah sakit tanpa kamu, masih ada wakil direktur lain yang bisa menggantikan. Kamu tenang saja, urus baik-baik Kepala Departemen Kin. Adrian, kamu tidak mau melepaskan posisi yang kamu miliki sekarang dan jabatan direktur rumah sakit, kan? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin? Di hatiku, semua ini hanyalah hal duniawi. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Kalau aku, Kepala Departemen Kebidanan Rumah Sakit ini, memberikan suaraku kepada orang lain, seharusnya kamu juga tidak keberatan, kan? Soalnya, aku tidak ingin kamu sibuk seperti itu. Aku ingin kamu lebih banyak menemaniku. Sayang, kamu bercanda apa? Suaramu ini tidak diberikan kepada keluarga sendiri, masa diberikan ke orang lain? Lagi pula, aku ini bisa tahan susah. Semua beban bisa kutanggung. Dan lagi, kalau aku jadi direktur ini, bagi keluarga kita juga ada manfaatnya. Semua beban bisa kamu tanggung? Lalu kenapa saat operasi bermasalah, kamu tidak memikirkan cara menyelesaikannya, tapi malah memikirkan cara menghindar? Dan lagi, manfaatmu jadi direktur rumah sakit adalah bisa dengan terang-terangan bersama dia dan berselingkuh seenaknya. Di rumah sakit tidak ada orang yang berani berkata apa-apa padamu. Benar kan? Sayang, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Kita sudah saling mencintai 8 tahun. Kamu masih tidak mengertiku? Justru karena 8 tahun ini, aku pikir diriku cukup mengenalmu, tapi malah harus menelan buah pahit yang kutanam sendiri. Aku berbaring di meja operasi dengan penuh harapan menantikan kedatanganmu. Aku berharap kamu yang akan mengoperasiku. Berharap bisa memberimu seorang anak, tapi pada akhirnya, kamu malah kabur bersama selingkuhanmu untuk menghindari tanggung jawab dan dengan mudah mengabaikan nyawaku. Sayang, dan tambok datang, sayang. Apa yang mereka bilang apa-apa padamu?
Jangan sekali-kali percaya omongan mereka, mereka hanya membohongimu. Bukan aku yang menyerah untuk mengobatimu, tapi mereka. Tidak ada yang bilang apa-apa padaku. Aku mendengarnya sendiri dan melihatnya dengan mataku sendiri. Maksudmu aku harus mengambil risiko masuk untuk menyelamatkanmu? Kenapa aku harus mempertaruhkan karirku untuk itu? Aku melihatmu. Memeluknya keluar dari ruang operasi. Sayang, waktu itu kan kamu sedang pingsan di meja operasi. Bagaimana bisa? Adrian Bramasta. Bahkan jika dia tidak melihat atau mendengar, kau pikir bisa menyembunyikan ini selamanya? Sayang, kamu salah paham. Aku punya alasan yang sulit. Alasan yang sulit? Untuk menghindari tanggung jawab dan menghentikan upaya penyelamatan. Agar selingkuhanmu bisa diakui. Membiarkan orang yang tidak berkualifikasi ikut serta dalam operasi untuk membiusku. Inikah yang kau sebut alasan yang sulit? Sayang, aku tidak tahu di meja operasi yang terbaringku adalah kamu. Dan nyawamu dalam bahaya karena kesalahan yang diatur oleh Bapak Direktur Budi, yaitu kesalahan kepala anestesi. Tidak ada hubungannya dengan aku dan Clarissa Putri. Adrian Bramasta, situasi hari ini sudah aku periksa dan pastikan. Clarissa Putri tidak mengikuti arahan kepala anestesi, sembarangan mencampur proporsi obat bius. Bapak Direktur Budi, perkataanmu itu tidak benar. Clarissa Putri hanya seorang magang, sedangkan Dr. Hendra sudah menjadi anestesiolog selama lebih dari 10 tahun. Dia jelas tahu ada kesalahan dalam proporsi obat bius yang dicampur Clarissa Putri. Mengapa dia tidak menghentikannya? Kalau saat itu Dr. Hendra memberitahuku tentang masalah proporsi, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Jika harus menuntut tanggung jawab, itu juga tanggung jawabmu dengan jawabmu sebagai direktur. Kamu yang menyetujui Clarissa Putri sebagai magang untuk ikut dalam operasi ini. Kenapa? Sekarang muncul masalah. Mau menyalahkan seorang magang? Kamu bohong. Jelas itu permintaanmu, agar asistenmu Clarissa Putri ikut dalam operasi. Bapak Direktur Budi, aku hanya wakil direktur. Bagaimana aku berani memintamu? Sayang, kamu juga dengar. Sebenarnya itu masalah Bapak Direktur Budi. Dia yang ingin menyalahkanku. Adrian Bramasta. Aku punya rekaman percakapan kita hari ini. Kenapa ada perekam suara di kantormu? Bapak Direktur Budi, tolong hentikan rekamannya. Jangan. Keterlaluan. Kamu tahu tidak? Ini adalah pelanggaran etika profesi kamu. Bapak Direktur Budi, jangan lupa. Di rumah sakit ini, bahkan di semua rumah sakit di kota Leon, saya adalah ahli bedah jantung yang paling terkemuka. Saya rasa pasien pasti juga meminta saya yang mengoperasi. Kamu tahu tidak? Pasien yang dioperasi hari ini adalah... Saya tidak peduli siapa pasiennya. Saya hanya meminta Clarissa Putri jadi anestesiolog. Kalau tidak, ganti saja dokter bedahnya. Rekamanmu ini tidak membuktikan apa-apa. Saya hanya merasa Clarissa Putri adalah bakat yang bisa dibentuk calon tenaga ahli untuk rumah sakit di masa depan. Lagi pula, kesalahan takaran obat bius adalah kesalahan Dr. Hendra. Tidak ada hubungannya dengan saya dan Clarissa Putri. Adrian Bramasta, masih belum kapok juga ya? Kamu pikir ruang operasi tidak ada kamera pengawas? Bapak Direktur Budi, Clarissa Putri cuma seorang magang. Kamu masih mau dia bagaimana lagi? Memangnya kalau magang berbuat salah bukan hal yang wajar? Adrian Bramasta, menurut peraturan rumah sakit, Clarissa Putri harusnya dipecat. Wakil Direktur Adrian, saya tidak mau dipecat. Bapak Direktur Budi, Clarissa Putri adalah asisten saya, dia juga murid saya tidak bisa membiarkannya mendapat hukuman yang tidak adil, hasil tidak adil. Dan saya sebagai wakil direktur dan calon direktur berikutnya, saya punya kewenangan untuk menghentikan keputusan ini. Terima kasih, Direktur Adrian. Saya pasti akan introspeksi diri, meningkatkan kemampuan profesional saya. Adrian Bramasta, saat ini kamu belum jadi direktur. Kamu tidak punya kewenangan itu. Tenang saja, saya akan segera menjadi direktur. Cukup Adrian Bramasta, suara saya. Tidak akan diberikan padamu. Lupakan saja mimpi jadi direktur. Dulu di hatiku, kamu adalah orang yang rajin dan berusaha maju. Pria baik yang peduli keluarga, makanya aku mau mendukungmu. Tapi kamu yang sebenarnya. Ternyata adalah orang yang egois munafik, menganggap nyawa pasien seperti rumput, menganggap rumah sakit sebagai ajang cari nama bahkan.
masih berselingkuh saat masih menikah. Orang seperti ini masih pantas disebut suami? Masih pantas disebut dokter? Masih pantas jadi direktur rumah sakit? Menurut saya, Kepala Departemen Elena benar. Saya juga tidak akan membiarkan orang sepertimu menjadi direktur. Elena Wijaya, kamu yakin mau memperlakukanku seperti ini? Hubungan kita 8 tahun masih tidak sebanding dengan surat suara itu? Hubungan 8 tahun. Kalau itu benar-benar penting, kamu tidak akan meninggalkanku sendirian di meja operasi, apalagi berselingkuh. Baik. Kalau begitu, aku jujur saja. Aku bersama Clarissa Putri juga demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Iya, sayang. Coba kamu pikir kondisi tubuhmu tidak memungkinkan untuk hamil, tapi Clarissa bisa lagi pula. Clarissa sudah hamil. Apa? Dia hamil? Iya. Nanti setelah dia melahirkan anaknya, akan kami serahkan padamu untuk dibesarkan. Begini kamu juga bisa terhindar dari risiko operasi. Bukankah ini menguntungkan semua pihak? Adrian Bramasta, inikah yang kamu maksud demi kebaikanku? Malah menyuruhku membesarkan anak selingkuhanmu? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah... Bajingan, suruh dia pergi. Aku tidak mau melihatnya. Sayang, dengarkan dulu. Pergi. Keluar. Elena Wijaya, kamu pikir tanpa dukunganmu dan Budi Santoso aku tidak bisa jadi direktur? Aku beritahu kalian. Kalian salah besar. Adrian Bramasta kamu dan Dr. Richard suaranya hampir sama. Asalkan aku dan kepala bagian Elena memilih Dr. Richard, jabatan direktur mustahil jatuh ke tanganmu. Kalian meremehkanku. Sayang, bisa minta teman-teman perempuanmu untuk mulai lebih awal. Baik, sayang. Adrian Bramasta, kalian mau apa? Dr. Richard apa? Dr. Richard, kamu mau mengundurkan diri? Kenapa? Halo, halo. Adrian Bramasta, apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai Dr. Richard mengundurkan diri secara sukarela? Adrian Bramasta, apa yang sebenarnya kau lakukan sampai Dr. Richard mengundurkan diri secara sukarela? Laki-laki, nafsu itu seperti pedang di atas kepala. Aku bawa uang 220 juta rupiah, menyuruh sahabat Clarissa Putri untuk menggoda Dr. Richard. Lalu bawa foto ke rumah Dr. Richard untuk bernegosiasi. Setelah itu Dr. Richard langsung mengundurkan diri. Adrian Bramasta, kalian sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu? Itu juga karena kalian yang memaksaku. Kalau kalian dengan patuh memilihku, apakah Dr. Richard akan mengundurkan diri? Bapak Direktur Budi, sekarang calon direktur hanya aku seorang. Bahkan jika aku tak dapat satu suara pun, posisi direktur berikutnya tetap milikku. Menurut peraturan rumah sakit, jika calon direktur hanya ada satu, maka orang itu pada dasarnya akan ditetapkan sebagai direktur berikutnya. Elena Wijaya, kau dengar tidak? Aku sudah pasti menjadi direktur berikutnya. Sebenarnya, kalau kau lebih patuh, berpura-pura tidak tahu apa-apa, gelar istri direktur akan menjadi milikmu. Tapi kau tidak tahu menghargainya. Jadi, kau akan selamanya lebih rendah dari Clarissa Putri. Adrian Bramasta, kau pikir yang kuinginkan adalah semua ini? Kamu sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya aku inginkan. Elena, aku paling sebel sama kamu yang sok suci gitu. Aku di kamu nggak ada rasa puas sama sekali. Coba lihat Clarissa. Apa yang aku bilang, dia nurutin. Baru gini yang cowok inginkan. Kamu nenggar-ngerti nggak? Elena diam-diam udah berkorban banyak buat kamu. Kamu tahu nggak? Berkorban buat aku? Apa aku yang suruh dia punya penyakit jantung yang bikin dia nggak bisa hamil dan punya anak? Oke. Karena dia nggak bisa hamil dan punya anak, aku menghormatinya. Aku cari yang bisa hamil dan punya anak untuk nerusin keturunanku. Salahnya di mana? Kamu masih pantas disebut manusia nggak sih? Dr. Huo, Kondisi kamu lemah. Aku usir dia sekarang. sudahlah. Biarkan dia ngomong. Hari ini, aku mau putusin hubungan sama dia.
Elena, iya, aku memang pengen jadi direktur ini, Mas. Aku pengen keluarga ini hidup lebih baik. Aku pengen di kamu lihat sedikit aja rasa puas supaya kamu mengakuiku. Ini juga salah? Kamu nggak salah. Yang salah itu aku. Aku sampai percaya sama orang yang nggak tahu balas budi. Dulu kamu ngejar-ngejar aku, nikah sama aku, juga ada maksud tertentu, ya? Terus kenapa? Di dunia ini, siapa yang nggak punya kepentingan pribadi? Latar belakang pendidikanku nggak cukup buat masuk rumah sakit ini. Jadi aku cuma bisa andelin ngejar kamu, biar kamu yang bawa aku masuk rumah sakit ini. Jadi dokter, kalau nggak, siapa yang mau sama kepala departemen kandungan yang nggak bisa punya anak kayak kamu? Elena, Jadi selama 8 tahun ini, di matamu aku cuma alat yang kamu manfaatkan untuk kepentinganmu sendiri. Begitu aku sudah tak berguna lagi, kau akan buang aku begitu saja. Benar kan? Aku juga tidak ingin begini. Awalnya aku ingin memberimu kepergian yang terhormat. Tapi kalian memaksa aku untuk membongkar semuanya. Sayang, nanti setelah kamu jadi direktur, saat aku mau melahirkan, kepala Elena harus yang merawatku. Baik, nanti aku akan suruh kepala departemen kebidanan 24 jam menemanimu. Kalau dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, aku akan pecat dia atas nama direktur. Sayang, aku pasti akan memberimu anak laki-laki yang sehat. Aku yakin ibumu juga akan senang. Jadi, inikah tujuan sejatimu? Aku tidak akan membiarkanmu menjadi direktur. Sekarang Dr. Richard sudah mengundurkan diri. Sekarang di rumah sakit hanya tinggal aku satu-satunya wakil direktur. Lagi pula, aku adalah dokter paling terkenal di seluruh rumah sakit. Direktur berikutnya bukan aku, masa? Bisa jadi kamu Kamu pikir hanya kamu sendiri? yang punya kualifikasi. Elena Wijaya, kamu bukan wakil direktur. Kamu cuma kepala departemen kebidanan. Kamu tidak punya kualifikasi untuk langsung naik jadi direktur. Akulah yang punya kualifikasi. Kamu pikir kamu mau siapa? Jangan-jangan kamu juga mengira jadi wakil direktur? Oke. Coba tunjukkan surat penunjukan dari rumah sakit. Surat penunjukan dari rumah sakit? Aku tidak punya. Surat penunjukan saja tidak punya. Masa berpura-pura jadi wakil direktur? Aku saja bilang aku direktur. Ada yang percaya? Aku kasih tahu, trikmu ini mungkin bisa menipu orang di tempat lain, tapi di sini tidak bisa. Adrian, apa kamu lupa satu hal? Hal apa? Rumah sakit ini berada di bawah Wijaya Group. Wakil direktur. Tidak hanya bisa dipilih melalui seleksi internal rumah sakit, tapi juga bisa ditunjuk langsung oleh grup. Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Wijaya Group itu raksasa. Sedangkan rumah sakit kita hanya perusahaan kecil di bawah grup. Mana mungkin grup tiba-tiba repot-repot menunjuk langsung seorang wakil direktur ke sini. Menunjuk Dr. Bastian Mahendra sebagai wakil direktur Rumah Sakit Wijaya. Yang membubuhkan tanda tangan adalah sekretariat CEO Wijaya. Surat penunjukan ini cukup kan? Kamu ini siapa sih? Kenapa grup tiba-tiba menempatkanmu sebagai wakil direktur? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak akan bisa menjadi direktur. Kamu pikir kamu siapa? Kami ini rumah sakit terbaik sekota, Leon. Apa hakmu untuk menjadi wakil direktur? Sayang, sudah kutemukan. Ini informasi pribadinya. Aku ingin lihat dari mana asalnya si orang tak dikenal ini. Dr. Bastian Mahendra, dokter kepala bedah jantung Mason Medical Group, memimpin tim berhasil menaklukkan banyak pencapaian operasi jantung. Dengan kualifikasimu, kamu bisa jadi direktur di rumah sakit top manapun di dunia. Kenapa mau datang ke rumah sakit swasta kecil kami ini? Kamu tidak berhak tahu. Baik. Meskipun kamu wakil direktur, apa yang bisa kamu lakukan? Aku diakui sebagai ahli bedah nomor 1 di seluruh rumah sakit. Posisiku sebagai wakil direktur diraih dari operasi yang kukerjakan. operasi demi operasi. Kemampuan operasiku sudah diakui. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Adrian, apa kamu lupa operasi yang bisa kamu lakukan? Dr. Bastian juga bisa, bahkan lebih baik dan lebih unggul darimu. Apa gunanya bisa melakukan operasi?
Rumah sakit adalah masyarakat yang penuh hubungan personal, jaringan hubungan yang kompleks. Yang dilihat semua orang adalah setelah direktur baru menjabat, keuntungan apa yang bisa dibawa untuk mereka. Adrian, menurutmu jaringan hubunganmu sekuat apapun, apa bisa lebih kuat dari Wijaya Group? Kamu pikir orang-orang akan berani menyinggung Wijaya Group demi kamu? Sayang, kamu nggak merasa aneh? Apa yang aneh? Orang ini selalu dengan sangat perhatian membela Ibu Elena. Kayaknya mereka udah kenal dari dulu. Hubungan mereka kayaknya nggak biasa, ya... Kalian kenal? Kamu... Aku ingat, kamu adalah mantan pacar pertama Elena Wijaya. Bagus. Ternyata selama bertahun-tahun ini kalian terus-terusan berhubungan. Aku akui, antara aku dan Elena pernah punya hubungan. Tapi 8 tahun lalu, karena kesalahanku, kami sudah putus. Dan selama bertahun-tahun ini, kami nggak pernah kontak sama sekali. Kamu bilang nggak kontak, ya nggak kontak. Siapa yang percaya? Kalau nggak pernah kontak, kenapa tiba-tiba kamu datang nolongin dia? Gimana kamu bisa tahu dia operasi hari ini? Adrian, nggak semua orang sejorok kamu. Sayang, kamu nggak merasa dia tiba-tiba mau hamil, mau punya anak itu aneh? Kalau dia mau punya anak, kenapa 8 tahun lalu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu sampai sekarang baru dilakukan? Aku curiga nih, dia bukan mau kasih kamu anak, tapi mau kasih anak sama pria ini. Elena, kau dasar perempuan bajingan. Kau berani-beraninya menggoda pria lain di belakangku, dan yang lebih parah, kau biarkan dia merebut posisi direkturku. Adrian, selama 8 tahun ini, aku tak pernah melakukan hal yang merusak pernikahan kita. Jangan fitnah aku. Fitnah? Dia kan dokter kepala dari grup Mason. Kalau bukan pacarmu, kenapa dia mau menolongmu? Masa iya? Kau anak orang terkaya? Iya, bener. Masa dia yang disalahin? Elena, tak kusangka kau perempuan yang begitu kotor. Kau... Diam. Dok, kasihan. Tak kusangka perempuan tua bekas mainanku yang sudah kusampahin. Kau mau juga? Kau memang tidak pilih-pilih ya. Jaga mulutmu. Cepat sekali kau membela pacar gelapmu. Baik. Kalau begitu, hari ini hubungan kalian berdua akan kubahas jadi spanduk dan kugantung di pintu masuk rumah sakit. Lalu kutambahkan foto kalian, biar semua orang melihat pasangan mesum seperti kalian. Aku akan buat kalian berdua di rumah sakit ini tak bisa bertahan selamanya. Adrian, kau benar-benar binatang. Perkataan seperti itu kau berani mengatakannya. Hari ini aku akan mempertemukan kalian sepasang mantan kekasih ini. Aku akan membuat kalian jatuh dan hancur. Jatuh dan hancur? Orang yang seharusnya jatuh dan hancur adalah kamu. Aku dan Dr. Huo adalah teman sekampus. Kami sama sekali tidak pernah melakukan hal yang merusak pernikahan kami. Dia adalah pacar pertamamu dulu. Kalau kalian tidak pernah berhubungan ke kamar, kenapa dia tiba-tiba datang menyelamatkanmu sekarang? Dan selama 8 tahun ini, apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dari aku? Jijik. Selama 8 tahun ini aku selalu bekerja di Mason Group. Tidak pernah pergi. Baru kemarin aku pulang ke Indonesia. Kamu bilang pulang kemarin? Tepat kemarin. Sekarang transportasi sangat mudah. Kapan kamu pulang? Tidak ada yang tahu. Mau bukti ya? Ini visa saya. Di sini tercatat riwayat keluar masuk saya ke kota Leon. Kapan kamu pulang? Bukan urusanku. Dia yang selingkuh duluan. Dia yang merusak pernikahan kami. Aku akan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Wakil Direktur Zhao, menurutku kamu sebaiknya pikirkan dulu nasibmu sendiri. Apa yang harus kupikirkan? Sebagai dokter bedah utama, dengan sengaja menolak menyelamatkan pasien, hampir menyebabkan kecelakaan medis besar. Coba tebak, bagaimana grup akan menindakmu? Baik. Aku, Adrian Bramasta, mengaku kalah. Tapi yang penting pasiennya baik-baik saja. Lagi pula, minggu depan adalah hari seleksi direktur rumah sakit. Menurutmu, berapa orang yang akan memilihmu yang baru datang ini? Kamu ngerti apa tentang sopan santun? Kamu tidak berhak ikut seleksi. Kamu dipecat.
Konyol, siapa kamu? Dengan hak apa kau memecatku? Karena kamu membiarkan dokter anestesi magang. Sengaja memakai obat bius yang salah, hampir menyebabkan malapetaka medis besar. Dan saat pasien paling butuh pertolongan darurat, kau malah menyerah untuk menyelamatkannya. Dua hal ini salah satunya saja sudah cukup untuk memecatmu. Dan kamu juga dipecat. Dan tanggung jawab pidana akan dituntut darimu. Sayang, aku tidak mau masuk penjara. Cepat bantu aku minta tolong ke Bapak Direktur Budi. Kamu nakut-nakuti siapa? Ini jelas-jelas kecelakaan. Kamu punya bukti, pasien terbaring dengan selamat di tempat tidur rumah sakit. Aku bisa menuntut kalian atas tuduhan fitnah. Bukannya kamu minta bukti, Bapak Direktur Budi? Tunjukkan buktinya padanya. Sayang, mereka tidak mungkin benar-benar punya bukti, ya kan? Bukti apa yang bisa mereka punya? Masa iya hanya dengan beberapa suntikan bisa menuntut kita? Adrian, beberapa bukti tidak bisa dihilangkan. Maksudnya apa? Kalau mau cari cara, silakan cari sendiri. Tunggu sampai kondisi pasien stabil, baru aku akan lakukan operasi. Ayo Perry. Wakil Direktur Adrian. Tapi Wakil Direktur Adrian, Matikan itu. Wakil Direktur Adrian, kamu dan asistenmu benar-benar membuatku terpana. Sayang. Aku salah, sayang, Bunda. Maafin aku ya, maafin aku. Sayang, aku salah, aku tidak boleh dipecat. Bantu aku minta maaf, sayang. Aku butuh lebih dari 30 tahun untuk keluar dari desa terpencil itu dan mencapai posisi ini. Kalau jabatan ini hilang, hidupku hancur. Lalu kamu menyerah untuk menyelamatkan pasien? Saat kamu mesra dengan Clarissa? Pernahkah kamu membayangkan hari ini akan datang? Elena, kenapa hatimu begitu kejam? Katanya suami istri punya ikatan yang dalam. Kamu benar-benar wanita yang kejam. Adrian, kamu yang paling tidak berhak mengomentari Ibu Elena. Kamu bilang aku tidak berhak. Aku sudah berkorban begitu banyak untuknya. Aku yang menyelesaikan begitu banyak urusan rumah sakit untuknya. Kalau bukan karena aku, bisakah dia menduduki posisi kepala Departemen Kebidanan? Adrian, kamu masih ingat tidak? Dulu rumah sakit mengirim kamu untuk belajar teknik operasi jantung terbaru. Waktu itu, Ibu Elena menemui aku. Dia biayai sendiri untuk mengirim kamu ke luar negeri belajar. Dan, karena takut kamu terbebani secara psikologis, dia sengaja memintaku untuk menggunakan nama rumah sakit untuk memberikan kesempatan belajar itu padamu. Apa? Bapak Direktur Budi, sekarang Adrian Bramasta setiap hari terlihat sangat khawatir. Saya pikir lebih baik dia dikirim ke luar negeri untuk belajar teknologi bedah jantung yang baru. Dengan begitu, setelah pulang, dia bisa tetap menjalani profesi sebagai dokter. Oh, soal itu ya. Ibu, rumah sakit ini adalah bagian dari Wijaya Group. Urusan kecil seperti ini, Ibu hanya perlu bilang, pasti bisa diatur oleh grup. Tidak. Adrian Bramasta itu orang yang sangat mandiri. Saya khawatir kalau dikatakan begitu, dia tidak akan mau menerimanya. Jadi, saya harap rumah sakit bisa mengirimnya dengan alasan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Mengirimnya untuk belajar. Semua biaya yang timbul selama itu akan saya tanggung secara pribadi. Baik, saya yang akan mengatur. Dia mengeluarkan uang untukku, mengirimku belajar. Bukankah itu seharusnya? Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, agak hadiah yang ku berikan padanya, makanan yang ku traktirkan, uang untuk menafkahi keluarga, tidak sampai sampai 1 juta, pasti ada 500.000. 500.000? 1 juta? Kamu tahu tidak, dulu untuk belajar ke luar negeri perlu biaya berapa? 1 kusubu 2 juta untuk 1 kuota, dan lagi hanya ada 3 kuota. Kalau tidak, kamu pikir kenapa kamu bisa menduduki posisi ahli bedah utama di rumah sakit ini? Itu belum termasuk selama setengah tahun di luar negeri. Kebutuhan hidupmu di sana. Itu baru salah satu hal yang ibu lakukan untukmu dari semua yang dia lakukan. Masa segitu mahalnya? Kamu kan cuma seorang gadis dari keluarga biasa. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak, kamu sebenarnya siapa? Salah, kamu siapa sih?
kamu tak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, kamu sudah dipecat dari Wijaya Group. Omong kosong. Kamu pikir bisa seenaknya memecat aku? Kamu pikir kamu ini direktur Wijaya Group? Halo, saya Wakil Direktur RS Utama Leon Adrian Bramasta. Apa? Aku dipecat? Apa? Tunggu dulu. Halo? Baiklah, Elena Wijaya, kamu memang kejam. Tapi apa artinya itu? Kota Leon kan bukan cuma punya satu rumah sakit. Jujur saja ya, Bapak Hartono dari Elena Care Medical berjanji akan investasi 1 miliar untukku untuk jadi kepala rumah sakit baru. Nah Adrian, operasimu menurutku sangat bagus. Perusahaan kami ingin bekerja sama lebih erat denganmu. Bersiap menginvestasikan 1 miliar untuk mengembangkan proyek penelitian operasi jantung. Dan kamu akan jadi kepala proyek ini. Baik, terima kasih ya Bapak Hartono. Aku pasti akan berusaha lebih keras. Oh ya, ingat ya, harus lebih baik ke istri. Soalnya hanya pria yang baik ke istrinya yang bisa lebih sukses. Betul. Ankui, Bapak Hartono. Aku pasti akan belajar dari Bapak, jadi suami yang baik dan menyayangi istri. Elena Care Medical. Bukankah itu perusahaan yang didirikan ayahku untukku? Dan aku pemegang saham 100%. Jangan-jangan ayah yang menyuruh orang menghubungi Adrian? Ekspresimu kok gitu? Nggak percaya. Tunggu aja. Bapak Hartono, saya Adrian Bramasta. Bapak sebelumnya bilang akan investasi 1 miliar ke saya. Biar saya yang jadi penanggung jawab rumah sakit baru Elena Care Medical. Saya sudah pertimbangkan. Saya putuskan untuk menerima investasi Bapak. Direktur utama, telepon dari Adrian Bramasta. Suruh si brengsek itu nungguin aku di rumah sakit. Adrian, kebetulan aku lagi di rumah sakitmu. Sebentar lagi kita ketemu di rumah sakit, bahas detailnya. Oke. Kalau Bapak bisa datang sendiri, itu bagus banget. Saya tunggu Bapak di rumah sakit. Elena Wijaya, kalian tahu nggak siapa yang baru saja menelepon aku? Siapa? Bapak Hartono dari Elena Care Medical. Dia janji investasi 1 miliar buat aku. Nanti, aku bisa akuisisi rumah sakit lusuh kalian ini. Punya latar belakang Wijaya Group pun, terus. Nanti setelah aku dapat investasi 1 miliar dari Elena Care Medical, nanti, walaupun bos Wijaya Group datang sendiri, harus kasih muka ke aku. Sayang, kali ini kamu beneran bakal sukses besar. Dengan dukungan Elena Care di belakangmu, kedepannya siapa yang berani ganggu kamu? Makanya, kamu tinggal nikmati aja kebahagiaan bareng aku. Nggak kayak beberapa wanita. Nggak bisa punya anak masih sok suci. Adrian Bramasta, aku, sebagai satu-satunya pemegang saham Elena Care Medical, kasih tahu kamu. Elena Care Medical tidak akan berinvestasi padamu. Apa? Kamu adalah pemegang saham tunggal Elena Care Medical satu-satunya. Elena Care Medical memang hanya punya satu pemegang saham dan itu 100% kepemilikannya. Tapi katanya dia adalah putri orang kaya. Banyak orang bermargacin di dunia ini. Kamu pikir kamu siapa? Lucu banget. Kalau dia putri Wijaya Group, maka aku ini anaknya Sujain. Adrian. Bapak Hartono, akhirnya Anda datang. Soal janji Bapak mau investasi 1 miliar untuk saya. Soal ini, aku tidak punya wewenang. Bapak Hartono, Bapak kan General Manager Elena Care Medical. Kalau Bapak tidak berwenang, siapa lagi? Ini bos saya, Bapak Kin. Bapak Kin. Orang ini bahkan lebih berkuasa daripada Bapak Hartono. Asal aku bisa dekat dengannya, hidupku tidak akan susah lagi. Bapak Kin, halo. Begini Bapak, asal Bapak investasi 1 miliar, saya jamin dalam 3 tahun. 2 tahun saya bisa konsolidasi semua rumah sakit di kota Leon. Nanti, Bapak akan jadi penguasa dunia medis. Bapak Kin, Anda tak perlu hiraukan wanita gila itu. Dia tadi sebentar bilang dirinya adalah pemegang saham Elena Care Medical, sebentar lagi bilang dirinya adalah Chin. Lan, ayah datang terlambat. Membuatmu menderita. Ayah, kenapa dia jadi ayahnya? Mungkinkah... ayah,
Maaf, membuat ayah khawatir. Zenyun yang menyelamatkanku. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Zenyun, Paman berterima kasih padamu. Ini memang kewajibanku. Aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Tidak akan menyia-nyiakan 8 tahun ini. 8 tahun? Bukankah kita sudah janji akan masuk rumah sakit yang sama? Kenapa setelah lulus, kau malah mau lanjut studi ke luar negeri? Ruolan. Maaf. Paman percaya padamu. Sayang. Untuk urusan selanjutnya serahkan pada ayah. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kamu ini siapa? Ini adalah Direktur Wijaya Group. Beliau adalah satu-satunya pemegang saham Elena Care Medical kami. Aku sudah menyerahkan semua saham Wijaya Group kepada Lanlan. Sekarang Lanlan adalah Direktur Wijaya Group. Sedangkan aku hanyalah seorang ayah yang membela anaknya. Lawang, beritahu seluruh kalangan medis untuk melakukan pemecatan dan boikot medis nasional terhadap Adrian Bramasta. Baik, Direktur Chin. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Awalnya aku ingin menyerahkan sebagian saham Wijaya Group kepadamu dan Lanlan. Apa? Kamu mau memberikan saham Wijaya Group kepadaku? Ayah. Ayah, aku masih menantumu. Aku dan Lanlan belum bercerai. Ayah, aku bisa ganti marga. Aku bisa pakai marga Kin. Aku nanti akan dipanggil Kin Kai. Pak, aku bisa ganti marga. Aku bisa pakai marga Kin. Aku akan bernama Kin Kai. Adrian, ayo kita cerai. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku tetap menantu keluarga Kin. Lanlan, sayang, maafin aku ya. Pak. Kau sudah tanda tangan? Pak, aku bukan manusia. Aku binatang. Pak, kasih aku kesempatan sekali lagi. Pak, aku mohon, Pak. Suruh dia tanda tangan lalu selesaikan. Cepat pergi. Aku tak mau lihat dia lagi. Mengerti, Adrian. Kalau aku jadi kau, akan dengar kata Pak Chin. Kalau tidak, akibatnya kau tak akan sanggup tanggung. Ini seharusnya milikku. Ini seharusnya milikku. Semuanya seharusnya milikku. Semuanya seharusnya milikku. Semua salahmu perempuan bajingan. Adrian Bramasta, kamu gila. Kamu berani memukulku? Gua pukul ya lu bangsa. Kalau bukan karena kamu, semua yang ada di keluarga Kin ini akan jadi milikku. Aku akan jadi orang orang terpandang. Bawa mereka pergi. Ayah, istri. Kepala Kin, aku salah. Ini bukan urusanku, Kepala Kin. Xiaolan, penyakitmu Zenyun sudah menyembuhkannya untukmu. Sekarang apa rencanamu? Ayah, aku ingin mendirikan sebuah yayasan untuk membantu keluarga-keluarga yang memiliki pasien penyakit jantung. Agar orang yang mereka cintai juga bisa pulih kesehatannya. Soalnya, aku pernah merasakan kesulitan, jadi aku ingin membantu orang lain yang sedang kesulitan. Bagus, ayah mendukungmu. Lanlan, kamu yang buka pintunya. Ruolan. Maukah kau menikah denganku? Kepergian Zenyun dulu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahamannya sudah terselesaikan. Kalian berdualah yang paling cocok.